Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai pembuka pada kesempatan malam ini, Alhamdulillah, insyaallah saya akan sedikit membacakan dari satu kajian tentang bagaimana melatih diri, melatih jiwa, melatih ruh kita, agar akhirnya sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa, derajat orang-orang yang beriman, dan kelak mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ada satu kitab yang saya tawarkan, yaitu kitab Al-Ihkam Dalalah Risalah Al-Syairiyah. Jadi dua jilid, dan di dalamnya membahas secara kompleks tentang bagaimana sebenarnya proses kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang pertama, beliau memberikan pintu gerbang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu janjane bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Selama ini sudah benarkah jalan yang kita tempuh, atau sejauh mana sebenarnya kita sudah melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hampir semua kitab yang saya coba buka di dalam pensucian diri, itu selalu yang pertama sekali dibuka itu adalah tentang taubah, tentang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya taubat itu apa, secara bahasa taubat itu artinya pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju'. Jadi pulang anid dzambi, pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ada juga yang mengartikan taubat itu artinya adalah menyesal, yandamu alaihi. Maka dari sisi bahasa ini sebenarnya dekat sekali dengan istilah di dalam syariat, bahwa yang namanya taubat itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, dia berhenti daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau tidak ada pemberhentian dari satu kesalahan pada kesalahan yang lain atau banyak kesalahan, ini taubatnya dipertanyakan. Karena hakikat taubat itu adalah berhenti dari kemaksiatan. Itu hakikat taubat. Kemudian yang kedua adalah dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Bahkan ada ulama mengatakan at-taubah an-nadam. Jadi namanya taubat itu menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, lalu bagaimana dia akan berhenti daripada kesalahannya yang mesti harus ada penyesalan. Yang ketiga, ya'zimu alla ya'uda ilaihi. Ini yang namanya taubat itu harus ada azam untuk tidak kembali lagi kepada masa-masa yang terdahulu. Ini penting kita catat, karena sampai hari ini jamaah termasuk kami pribadi, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita menikmatinya, apapun itu. Dan kesalahan itu dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian yang keempat, ini semuanya butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan kita untuk bisa sampai memenuhi 4 hal ini. Dan yang keempat ini menjadi puncaknya, bahwa yang namanya taubat itu yardal adami fi dhulamatihi. Bagaimana yang namanya manusia, sahabatnya, kerabatnya, saudaranya, manusia seluruhnya meridai terhadap kezaliman yang pernah dia lakukan. Ini 4 dicatat ini. Kemudian di sana
Ada yang namanya taubat, tetapi pada tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu dia bertaubat dari hal-hal yang sifatnya batalat al-mubahat ila ta'at. Jadi terlalu berlebihan di dalam hal-hal yang diperbolehkan itu tidak baik ternyata. Kemudian dia mencoba untuk meninggalkan banyak hal-hal yang diperbolehkan sebenarnya pada tataran manusia, tetapi dia rubah menjadi sesuatu yang sifatnya taat. Nah, gitu ya. Jadi ini tingkatan wallahu taala alam kita bisa sampai atau tidak. Tetapi itu adalah tingkatan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu tidak pernah sibuk mereka dengan makanan, walaupun makanan itu halal. Ada bahkan yang 40 tahun dia tidur dengan istrinya, tapi selama 40 tahun istrinya itu tidak tahu kalau sang suami ini selalu berpuasa. Masya Allah. Kita itu mau puasa aja udah berat. Begitu. Sekarang namanya tidur dengan istri, kemudian kita bisa melakukan satu ketaatan sampai istri kita tidak tahu. Wow, luar biasa. Bahkan di antara ulama ada yang saya dengar itu adalah Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu dia adalah ulama, dia adalah tokoh tasawuf terkemuka di zamannya. Pada saat yang bersamaan saya sering cerita, Ibnul Mubarak itu adalah orang yang kaya dan sangat kaya di zaman. Hingga suatu hari terjadi peperangan dan beliau ikut di dalam peperangan. Luar biasa Ibnul Mubarak, beliau sendiri dengan keadaan yang demikian masih terus menyembunyikan amalnya di antara manusia. Jadi yang namanya perang malam itu mesti capek. Kita aja nggak perang aja udah capek. Perang capek usai kan gitu ya. Maka Ibnul Mubarak itu di sela-sela para pasukan itu tertidur, dia bangun tahajud. Dia bangun tahajud sampai-sampai ada temannya yang mencoba untuk melihat istilahnya meneliti di lapangan bagaimana sebenarnya Ibnul Mubarak. Maka ada temannya yang tidak tidur. Jadi melihat Ibnul Mubarak. Sampai akhirnya Ibnul Mubarak itu selesai sholat, dia lihat temannya ini bergerak. Ternyata dia tidak tidur. Maka dia tanya, panjenengan tidak tidur sejak kapan? Sejak panjenengan itu sholat dari awal sampai pagi. Wah, luar biasa. Akhirnya Ibnul Mubarak karena ingin sekali menyembunyikan ketaatannya, dia sudah sampai pada tingkatan orang-orang yang soleh saat itu. Akhirnya dia menjauhi orang temannya tadi yang tahu bagaimana kebaikan atau ketaatannya. Yang ingin kami sampaikan, jangan pernah berhenti untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Jadi, yang namanya taubat itu sesuatu yang besar sehingga siapapun yang meninggalkannya maka dia akan ketinggalan. Siapapun, entah itu ustadz, kiai, ulama besar sekalipun, orang-orang saleh, ketika dia tidak lagi bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selesai. Maka taubat itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan ada taubat daripada taubat. Nah, itu ya. Itu luar biasa. Jadi dia taubat dari taubatnya. Kenapa? Karena mungkin taubatnya sendiri belum sempurna sehingga dia bertaubat dari taubatnya. Itu tingkatan yang kita belum sampai. Saya pribadi belum bisa membayangkan ada tingkatan taubat daripada taubat. Jadi taubatnya itu butuh taubat. Kemudian ini yang beliau sampaikan di sana ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan taubat. Yang pertama adalah bahwa taubat itu
tingkatan yang paling tinggi. Itu disampaikan di dalam surat Shad ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Ni'mal 'abdu innahu awwab. Jadi sebaik-baik hamba, ini ya penting catat. Sebaik-baik hamba itu adalah yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab. Raja' ila ta'atillah. Jadi awwab itu tidak hanya kembali sekali, dia terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan sejauh mana sebenarnya orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang ni'mal 'abdu, selesai. Jadi hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an kita melihat banyak sekali motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, taubat yang sempurna, taubat yang paripurna, yang menghapuskan seluruh kesalahan kita. Maka hal yang ketiga, kita akan bertanya, sedemikian taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu apa tanda-tandanya orang itu bertaubat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Furaq rahimahullah, dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu, wa idza ahabba Allahu 'abdan lam yadhurruhu dzambun." Thumma tala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Rasulullah menyampaikan, orang yang bertaubat itu dari dosa-dosanya, apapun dosanya, kecil atau besar, seperti orang yang tidak punya dosa. Ini satu ya indikatornya, seperti orang yang tidak punya dosa. Dan yang kedua, wa idza ahabballahu 'abda, kalau Allah mencintai hambanya, lam yadhurruhu, maka dia tidak akan pernah disentuh oleh dosa apapun. Jadi dia dibuatkan benteng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi kembali kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka Rasulullah menutup sabdanya dengan berfirman, dengan bersabda, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jadi ini yang dua ya, itu menjadi tanda orang itu bertaubat kepada Allah. Yang ketiga adalah Rasulullah itu pernah ditanya, jadi kalau hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan ilham, dia diberikan petunjuk oleh Allah, dibukakan dia pintu untuk akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Bersyukur. Kalau walaupun kita banyak sekali melakukan maksiat, tapi masih ada hati terketuk untuk kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini tanda dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih dari itu, ketika dia dibukakan pintu untuk taubat, muncul penyesalannya. Muncul menyesalnya dia dari apa yang dia lakukan. Ahabbu syai'in, sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sekarang? Tanda orang dicintai oleh Allah. Ketika beliau bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah." Tidak ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong dicatat, dikasih garis besar. Tidak ada sesuatu yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi min syabin taibin. Syabin taibin. Anak muda yang bertaubat. Ini anak muda yang bertaubat.
Baik itu taubat yang sifatnya wajib, taubat dari dosa-dosa, atau tadi yang kami sampaikan, taubat dari sesuatu yang mandul, taubat dari hal-hal yang diperbolehkan menuju ketaatan yang paripurna. Ini panjenengan kita ini masih muda. Om Firdaus itu masih muda, jangan menyangka dirinya tua. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kok menghiasi dirinya dengan taubat, itu nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir semua yang ada di jagongan manfaat, dulur jagongan manfaat, niku adalah orang-orang anak-anak muda. Jika kita masih terus berusaha untuk bisa menyempurnakan taubat kita, setidaknya pintu gerbang menuju dekat dengan Allah itu ada di depan mata sebenarnya. Gitu ya. Ini yang pertama yang menjadi indikator. Kemudian ada pertanyaan, apakah siapakah yang lebih baik, anak muda yang dulu dia bermaksiat kemudian dia taubat, artinya dia punya dosa kesalahan, atau seseorang yang tidak pernah berbuat maksiat kemudian dia bertaubat. Maka di dalam hal ini banyak sekali hadis di dalam masalah taubat itu disampaikan bahwa sudah menjadi satu keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu ditetapkan oleh Allah bahwa mereka akan selalu melakukan kesalahan, siapapun dia. Sehingga ini menjadi satu konsekuensi dari sifat Allah. Apa itu? Bahwa Allah menulis dirinya sebagai Ghafurur Rahim, Al-Afu, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Lebih dari itu Allah mengatakan dirinya adalah maha pemaaf. Maka kalau tidak ada yang merasa salah, manusia ini sudah tidak ada lagi yang merasa salah dan semuanya merasa taat semua, maka Allah akan hancurkan semuanya dan Allah akan buat lagi generasi yang melakukan kesalahan dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik adalah yang taubat. Karena tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir mungkin dari bab taubat ini sebagai pembuka ya, adalah bagaimana akhirnya kita supaya bisa tergerak untuk bertaubat. Dan itu ya. Bagaimana? Karena dari awal ada tanda, ada makna taubat itu sendiri, ada hakikat taubat itu sendiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa tergerak untuk bisa taubat di masa muda khususnya. Maka Imam Al-Qushairi menyampaikan sidqut taufiq. Jadi untuk mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur bahwa dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak masalah yang dia hadapi, sementara kemampuannya untuk menghadapi masalah itu sangat terbatas. Maka untuk akhirnya bisa menyelesaikan seluruh masalah ini, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bukakan pintu taubat itu dulu ya Allah. Jadi harus ada permohonan kepada Allah untuk bukakan pintu taubat. Yang punya taubat Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Allah kita mohon untuk dibukakan pintu taubat. Maka saya memberikan satu amal kepada panjenengan di bulan Ramadan ini, jangan lupa untuk senantiasa sela-sela tarawih kita, sela-sela puasa kita, Rasulullah menganjurkan untuk membaca satu doa, apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Itu diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemaaf.
tuhibbul afwa, dan engkau mencintai yang namanya maaf. Allah suka yang namanya memaafkan. Dia hamba itu belum minta maaf, Allah sudah kasih maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Allah atas seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita. Nah, ini taubat. Jadi siapapun mulai besok atau mulai malam hari ini, tadi ada yang nanya soalnya, Ustaz bagaimana caranya sholat taubat? Sholat taubat itu sederhana, dia berdiri dan boleh dilakukan kapan saja, di siang hari atau di malam hari. Setiap hari sholat taubat juga tidak ada masalah. Di taubat, sholat taubat 2 rakaat, suratnya apa saja, yang penting Al-Fatihah, itu surat pendek, Qul-hu, Al-Falaq, An-Nas, semuanya surat, silahkan. Habib Adi Al-Jufri menyampaikan, usahakan kalau kita bisa malam ini kita sholat taubat seluruhnya, khususnya teman-teman yang ada di internal JM, dan setelah itu kita memohon beristighfar 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa dirutinkan setiap malam atau siang hari, semuanya bisa rutin gitu ya, selama 40 hari, insya Allah dia akan merasakan ada cahaya taubat di dalam hatinya. Nah, ini harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa, nggak akan merasakan. Sholat 2 rakaat, istighfar setelahnya, setelah sholat taubat 2 rakaat dia istighfar. Dia benar-benar menyesal pada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Terlalu banyak ketaatan yang kita remehkan. Terlalu banyak sekali hal-hal sepele yang sebenarnya itu bisa kita hindari, tapi justru kita masuk. Itu dia mohonkan pada Allah ampunan atas itu seluruhnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, karena untuk bisa bertaubat butuh kekuatan hati, butuh kekuatan ruh untuk bisa melakukan seluruh. Nah, ini sebagai pembuka dulu. Nah, setelah ini mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab, sebelum nanti mungkin saya atau disepakati akan masuk pada pembahasan yang lain. Ngaten, Gu?